Gimana cara mendengarkan dengan baik? Terima kasih Sora. Pertanyaannya ini menarik sekali ya. Jadi kalau kayak gitu langsung berasa kan kayak jek, langsung semuanya tuh pasang tembok. Padahal kalau aku bisa bilang kayak, nah seru nih, banyak nih yang nanya kayak gini. Jadi mungkin ya, bukan tentang pilihan kata-katanya, tapi bagaimana kita tuh meresponsnya. Ada beda antara hearing dan listening. Komunikasi itu kan bukan hanya ketika kita bicara aja, tapi di dalamnya juga ada proses mendengarkan. Kalau misalnya mendengar, kita cuma butuh telinga aja. Dan kadang-kadang yang kita praktekkan di lingkungan kita sehari-hari itu tuh kita mendengar. Kalau kita mau mendengarkan kan bukan hanya kupingnya doang dong. Ada kepala, ada kuping, ada hati juga di situ kan. Nah, gimana sih kalau misalnya sebenarnya cara ngerespon biar kita tuh nggak salah ngomong atau nggak salah ngerespon mungkin? Kadang tuh kehadiran kita untuk mendengarkan saja itu tuh sudah lebih dihargai daripada kita memberikan solusi. Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Seperti yang Anda tahu ya, podcast yang di-upload di hari Rabu ini tuh adalah part 2. Yay. Nah, part satunya itu yang di-upload di hari Minggu. Kemarin tuh kita ngebahas tentang small talk gitu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton dulu nih yang di part satunya, baru kesini jump into conversation part 2. Di yang part 1 itu kemarin kita ngomongin small talk, cara berbicara biar gak menyinggung orang kayak gimana. Nah, di yang part 2 ini tuh cara mendengarkan yang baik dan benar tuh kayak gimana. Biasanya nih kalau kita tur, banyak banget nih yang nanya kayak gimana sih cara menjadi pendengar yang baik, gimana nih cara untuk kita bisa lebih mendengarkan orang lain gitu, gimana cara merespon cerita orang lain. Nah itu tuh sering banget tuh ditanyain gitu, dan terutama buat para tempat sampah yaitu orang yang sering dicurhatin sama orang lain. Bener gak sih aku tuh udah ngerespon dengan baik belum sih gitu. Nah kita akan bahas kupas tuntas kupas tuntas sih gitu. Kupas tuntas di episode yang hari ini masih di segmen Lemon, lepas emosi secara nyantui. Oke, masih dengan Kak Dea. Yes. Gitu. Jadi selain ahli berbicara, Kak Dea juga ahli mendengarkan. Karena komunikasi itu kan sepaket. Betul. Bukan hanya kita ngomong, tapi juga kita mendengarkan juga gitu. Oh iya sih sebenarnya kan kalau misalnya komunikasi nggak dengerin, ya omongan lo kosong. Iya betul, gitu. Bener. Jadi memang harus punya 2 skill berbeda. 1 skill bicara, 2 juga skill mendengarkan. Dan kalau misalnya kamu nggak pandai mendengarkan, kamu tidak menjadi lawan bicara yang menarik. Dan tidak bisa menangkap informasi-informasi yang justru sebenarnya penting. Gitu. Seru. Saya mendengarkan dari tadi. Oke, kalau kayak gitu, menurut kalian berdua sebagai ahli pendengar, terutama kamu, Iya. psikiater katanya, yang kerjaannya Kok mendengarkan katanya? orang. Kan emang iya, kok katanya sih? Iya juga ya, aku bilang katanya ya. Nah, artinya Anda mendengarkan. Betul. Sebagai psikiater yang katanya yang katanya emang kerjaannya mendengarkan Betul. orang. Gimana cara mendengarkan dengan baik gitu? Apakah harus memiliki telinga yang jeli gitu, atau menangkap sinyal-sinyal atau empati yang tinggi? Jadi gimana sih cara mendengarkan tuh? Terima kasih Sora. Pertanyaannya ini menarik sekali ya. Jadi Kok tiba-tiba jadi Tiba-tiba jadi formal kayak gini sih? berita nih konsepnya. berasa kan kalau kayak gitu langsung berasa kan kayak jek, langsung semuanya tuh pasang tembok. Padahal kalau aku bisa bilang kayak, nah seru nih, banyak nih yang nanya kayak gini. Itu jadi mungkin ya, bukan tentang pilihan kata-katanya, tapi bagaimana kita tuh meresponsnya, gitu kan? Aku sebagai seorang dokter dulu, terutama sebagai psikiater, dulu aku punya kepercayaan gini, wah aku mau masuk psikiatri enak karena aku suka ngomong. Oke. Saya salah besar. Ternyata justru dalam sesi konsultasi itu selalu diingatkan, jangan banyak-banyak ngomong. Itu adalah momen bagi kamu untuk mendengarkan, ya karena mereka tuh datang ke kamu karena mereka nggak bisa ngomong di tempat yang lain. Yes. Jadi kami memilih gimana untuk kata-kata ini ngomong yang cukup aja sesedikit mungkin. Bahkan katanya kalau bisa
dalam sesi itu kok bisa 80-90% yang ngomong adalah si kliennya. Terus kita cuma ngomong tuh cuma 10% doang, kecuali perlu menjelaskan sesuatu. Jadi tadi waktu Sora bilang ini menjadi tanda kutip tempat sampah, ada benernya. Karena bahkan dibilang itu kan kayak dia emotional dumping, trauma dumping. Itu kan dia kayak melemparkan sampah. Nah, makanya kami dilatih bagaimana supaya ketika menerima sampah tersebut, bukan cuma jadi tempat sampah pembuangan akhir, tapi gimana jadi mesin recycle untuk mengolah itu dan mengembalikan dengan lebih baik. Terus selalu dibilang bahwa ada beda antara hearing dan listening. Yes. Beda kan gitu. Betul. Mendengarkan, hearing itu ya orang ngomong kita ya dengerin kok. Kita bisa mengulang dengan perfect word by word. Tapi listening atau menyimak itu adalah ketika kita mendengarkan, kita proses dan memberikan respon yang kira-kira sesuai. Yes. Itu butuh latihan. Nah, untuk ini, bahkan dulu kami waktu proses pendidikannya, 1 semester awal itu benar habis untuk gimana melatih komunikasi, untuk berlatih untuk ngobrol gitu, gimana untuk bertanya, termasuk kalau misalnya pasiennya ngomongnya sedikit, kalau pasiennya ngomongnya membingungkan, gimana untuk nanyain kepada pasien hal-hal yang sensitif, itu semua tuh memang dilatihkan. Jadi skillnya ada dan jangan takut teman-teman yang merasa aku nggak terbiasa ngomong. Ya memang skillnya nggak ada. Justru skill itu bisa dilatihkan pelan-pelan. Yes, betul gitu. sekali. Jadi kalau tadi tanya tentang bagaimana caranya, pasti dimulai dengan kita mesti punya pemahaman dulu. Itulah fungsinya untuk kita mengenali orangnya. Kan kita perkenalan lu bahas ya. Kalau kita kenal tentang orang ini sedikit-sedikit, kita jadi bisa lebih antenanya ditune in begitu. Terus aku juga pegang prinsipnya dari Stephen Covey yang 7 Habits of Highly Effective People. Salah satu bab itu ngomongin tentang kebanyakan orang itu mendengarkan in order to reply, not to understand. Sedangkan kita sebaiknya kan ketika dengerin itu menyimak, kita jangan mikir gue harus jawab apa ya? Aduh, dia ngomong gini gimana? Kita coba untuk mengerti saja. Begitu kita ngerti, otomatis tuh responsnya mengalir aja loh. Begitu. Oke. Kalau misalnya tadi kan dari sisi dokter Andreas itu klien kan, nah atau pasien. Kalau misalnya dari sisinya Kak Dea gitu, misalnya kalau misalnya ada teman curhat itu, ataupun misalnya keluarga adik kakak yang curhat itu, sebaiknya kita dengerinnya kayak gimana sih gitu? Sebenarnya sama, karena ketika misal terutama kalau di lingkungan profesional, ketika teman-teman lagi ada meeting, ketika teman-teman juga lagi di kondisi yang memang lagi ngobrol atau present gitu-gitu juga sama nih konsepnya. Komunikasi itu kan bukan hanya ketika kita bicara aja, tapi di dalamnya juga ada proses mendengarkan. Nah, orang betul seperti Dr. Andreas sampaikan sering salah kaprah bilangnya tuh bahwa mendengar dan mendengarkan adalah 2 hal yang sama, padahal tidak. Kalau misalnya mendengar, kita cuma butuh telinga aja, ya kan? Dan kadang-kadang yang kita praktekkan di lingkungan kita sehari-hari itu tuh kita mendengar. Selama fungsi biologis telinga kita berjalan, kita pasti bisa mendengar. Jadi kadang kita, ya lu ngomong aja gue denger. Ngomong, gue denger. Nggak salah sih, kan kupingnya emang denger. Emang kupingnya denger, tapi kalau kita mau mendengarkan kan bukan hanya kupingnya doang dong. Ada kepala, ada kuping, ada hati juga di situ kan. Makanya active listening skill itu butuh dilatih terus, karena kita dipaksa memposisikan diri kita tuh hadir penuh di depan lawan bicara kita gitu. Jadi memang yang harus dibutuhkan, satu, ketika berkomunikasi, pertama dienyahkan dulu. Kita sudah sempat bahas di episode yang pertama kemarin ya, bahwa kita kalau ngobrol tuh dialog loh gengs, bukan lagi debat. Karena kalau debat harus ada yang menang, harus ada yang kalah, harus ada yang benar, harus ada yang salah. Tetapi kalau kita dialog, itu ibarat kata kita punya perspektif A, lawan bicara punya B, kita satukan dan memperkaya perspektif itu. Jadi base-nya pun harus tahu bahwa kita tuh lagi mau mendengarkan untuk bisa berdialog supaya mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak lagi. Gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya sebenarnya cara ngerespon biar kita tuh nggak salah ngomong atau nggak salah ngerespon mungkin kayak kita nggak tahu nih sebenarnya mau ngerespon apa, tapi ya gimana sih caranya biar kayak nggak salah langkah? Kadang tuh kehadiran kita untuk mendengarkan saja itu tuh sudah lebih lebih dihargai daripada kita memberikan solusi kadang-kadang. Jadi kadang ada orang juga yang minta didengarkan, tapi sebenarnya dia nggak minta solusi kok. Sebenarnya pengen numpahin aja, mungkin kalau bahasanya Dr. Andreas tadi, aku butuh tempat sampah gitu. Kadang dia nggak minta solusi juga. Jadi mendengarkan dengan hadir, dengan mindful, dengan benar-benar
utuh ada di depannya tuh kadang udah cukup. Dan aku biasanya menyarankan ke teman-teman untuk kalau misalnya sedang melakukan active listening skill, kita bisa main di nonverbal responnya. Oh, ya. Oke. Oh ya. Terus gitu. Jadi itu yang bikin orang akan terus nyaman kan ya, Dok, untuk bercerita. Jadi nonverbal respon menurut aku penting sekali dan jarang salah sih. Kalau nonverbal respon kita bisa mulai dari situ dulu gitu. Oke. Dan aku biasanya nanya juga ketika dalam komunikasi tuh, lu mau gue kasih solusi atau perspektif atau gue dengerin aja. Iya. Itu nggak apa-apa loh di awal kayak, "Dek, gue mau cerita dong, Dek." Ayo, boleh. Tapi lu mau gue kasih solusi atau lu mau gue dengerin aja? Dengerin gue dulu deh. Ntar kalau misalnya di akhir lo ada insight, boleh kasih tahu. Berarti udah direstuin nih. Kalau misalnya ada, boleh nih saya ngasih insight di belakang. Kebanyakan dari kita beranggapan orang datang curhat, ngajak kita ngomong, itu kita bertanggung jawab memberikan solusinya. Iya, benar juga. Capek dong. Gitu. Benar. Jadi kalau misalnya orang cerita ke kita, dianggapnya kita itu sebagai kayak apa ya, ketua gitu ya. Oh iya. Kayak kita merasa sebagai kita orang yang lebih tahu gitu. Padahal belum tentu ya. Siapa tahu kita tuh cuman kayak ya udah orang ini mau cerita ke kita dan dipercaya kita tuh sebagai zona nyaman aja. Nyaman aja, gitu. yes. Bener. Kalau gitu berarti kan kapan declaration itu bisa diucapin gitu? Apakah sebelum dia mulai bercerita atau setelah dia bercerita baru kita bisa declare kayak gitu? Sebenarnya nggak ada pakemnya ya, Yeah. mau gimana. Kadang ketika orangnya memang sudah kenal, kadang pembicaranya udah ngalir dulu gitu ya, baru kita tanya nih, ini lu mau gue kasih insight atau gue dengerin aja? Bisa di akhir pun juga nggak masalah. Setelah dia udah selesai nih bercucur misalnya ya, atau udah marah-marah, udah ngomel, udah ngeluarin unek-uneknya, lalu di akhir kita kasih statement bahwa oke, lu mau gue kasih insight atau enggak nih? Atau gue dengerin aja? Menurut lu gimana? Nah, kalau dia udah ada tanya kayak gitu, kita kan jadi lebih enak ya untuk memberikan pandangan kita sendiri. Tapi kalau menurut aku, dia memang pengen numpahin aja emosinya, numpahin unek-uneknya, nggak salah juga. Dan jangan dipikir ketika kita mantuk-mantuk gini dan kita itu tuh nggak ada ini ya, nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Justru keberadaan kita itu yang dia harapkan kan sebenarnya. Kadang tuh ada nih, aku sering banget ngeliat video atau reels ataupun kayak TikTok video yang kayak, aduh kalau misalnya gue tuh lagi mencak-mencak sama seseorang gitu, gue tuh pingin lu ikutan mencak-mencak kayak gitu. Jadi kayak gesturnya itu harus nyamain sama gestur gue, mirroring gestur gue. Yes. Itu tuh bener atau enggak, apa semua orang perlu digituin atau orang tertentu aja perlu digituin? Kalau menurutku ya, itu kan sebenarnya dia minta divalidasi. Iya, betul. Sebenarnya itu kan. Yes. Dia cerita, tahu nggak sih ini masa bos gue gini-gini. Kalau kita ya namanya bos pasti niatnya baik, udah jadi musuh. Gitu kan? Makin marah, Iya. marahnya ke kita. Hah, bos lu gimana? Nah, itu aja dulu, itu penting. Yes. Dan gini Jadi ya samain energinya Samain ya. energinya. Oke. kita mungkin punya agenda bahwa di akhir, aku juga kadang-kadang gitu kan, ketika ada pasien ya, klien bercerita, nggak apa-apa loh untuk awal kita, dia begitu, nggak apa-apa. Yes. Walaupun nanti di Oke. akhirnya kita mengarahkan, memunculkan bahwa belum tentu dia maksudnya jahat. Dan baiknya kalau itu muncul dari dia, bukan dari kita. Kenapa? Karena ini ada prinsip gini ya, kalau misalnya orang berkomunikasi, terutama datang lagi marah ya, kita punya anggapan gini, saat otak emosionalnya lagi dominan, otak logiknya shutdown. Yes. Ya. Anak yang lagi tantrum, otak emosional lagi dominan, otak logiknya shutdown. Jadi kalau misalnya dia lagi nangis tuh kita, jangan gitu nanti direkam, kamu viral, kamu malu loh. Nggak masuk Nggak ke otak masuk. dia. Nah, kadang kita merasa ketika orang yang dewasa juga nih lagi marah, dia butuh dibikin logik nih. Jangan emosional, kita mikir logik aja. Dia juga tahu, tapi nggak bisa. Dia lagi butuh untuk emosional ditenangkan dulu. Yes. Misalnya tadi dengan kita ikutan marah bersama dengan dia, tapi beda dengan ngomporin. Nah, Gitu kan ya? ini kan tipis kan? Iya. Jadi kita kayak misalnya kalaupun dia bilang, pacar lu gini, pacar lu message nggak bales. Oh, nah disitulah kita punya ruang untuk gimana namanya tuh melakukan validasi perasaannya dia. Dalam teknik komunikasi kami pun juga diajarkan gini ya, kalau misalnya bingung harus ngerespon apa kepada klien atau pasien, kami diajarkan 2 hal sederhana, refleksi isi, refleksi perasaan. Refleksi isi itu kita mengulangi apa yang dia sampaikan. Jadi kayak, pasanganku mengkhianatiku.
Hah, pasangan lu mengkhianati? Ya. Diulang aja biar dia mengeksplor itu. Iya, masa dia aku lihat dia tuh chat sama cewek lain. Gitu aja. Diulang aja. Jadi kita nggak usah mikir tentang kata-kata indah, biarkan dia kayak gitu. Karena kadang-kadang dengan dia ngomong juga, lama-lama mereda sendiri. Refleksi perasaan adalah kita mencoba menebak perasaannya. Wah, kamu pasti kaget ya. Nah, itu berbeda dengan ngomporin. Beda dengan kalau gue jadi lu sih gue labrak sih. Nah, itu kan ngomporin tuh. Itu kompor, itu nggak boleh ya. Di situasi Iya, itu iya, teman iya, kita pasti senang merasa bahwa kita mendukung dia, tapi tidak baik untuk ya kebaikannya dia sendiri kan, Yes, gitu. not good in Nah, morality setelah ya. kita bisa untuk connect sama dia, gini kita yuk tarik nafas dulu, coba lu cerita dulu gimana. Terus di situ tuh kalau kami kan udah terlatih ya, ada nggak kemungkinan lain kalau misalnya dia message orang karena apa ya? Nah, kita ngajak mirip kayak gitu. Baru muncul ya, bisa aja sih dia gini. Nah, itu biarkan karena ketika kita ngajak dia untuk ngomong, dia tuh kayak ngomong ke dirinya sendiri. Iya betul. Gitu, dari situlah baru nanti akhirnya dia ngambil keputusan, atau kalaupun kita yang mencoba untuk menyimpulkan itu lebih mudah. Jadi ya dia message sama cewek lain tapi belum tentu ternyata ya bisa jadi karena dia ngobrol mungkin rekan kerja, tapi masuk akal juga sih kalau kamu merasa bahwa dia mungkin ada niat lain. Nah, skill itu yang perlu dilatihkan. Yes. Dan perlu diakui memang aku bisa melakukan gitu karena skillku memang dilatihkan kayak gitu. Kak Dea juga. Tapi banyak orang yang mungkin nggak terlatih, jadi nggak harus menjadi sangat jago di situ, tapi memulai boleh lah ya. Boleh Oke. lah. Aku ada pertanyaan cukup menarik menurut aku. Di era digital ini, gimana kita caranya untuk listening through text? Oke. Gitu. Jadi kayak gimana cara skill kita untuk melatih skill, gimana kita mendengarkan lewat teks. Kadang-kadang tuh udah lewat teks, ada terdeclare, tapi kadang-kadang ya terabaikan juga, kita Betul. gagal menangkap kuncinya gitu. Betul. Wah, banyak tuh berantem gara-gara teks. Iya, Iya. kan karena teks nggak ada nadanya. Gak ada nada, iya. Bener, gimana lagi aku juga masih struggling gitu. Ini aku kejadian bahkan pada aku dan Sora juga Iya, gitu. iya. Kadang aku message bla bla panjang, dia cuma jawab Oka. Aku yang ngebaca. Wah, marah nih dia nih. Padahal dia lagi main game, kemungkinan lagi main Sims, kalau nggak lagi main Lagi Stardew Valley ribet gitu. aja. Nah, jadi dia, oke, terus dia balik lagi. Tapi bener karena itu nggak ada nadanya, membuat seolah jadi kita akan mengisi dengan perasaan kita sendiri, begitu. Nah, Ya itu dia, kayak proyeksi tadi ya, betul, Dok, ya? Iya. kita memproyeksikan itu. Nah, kita sih punya tanggung jawab nih, dan kayaknya dalam komunikasi ya ada prinsip gini kan, yang sah adalah apa yang diterima oleh orang tersebut, bukan apa yang kita maksudkan. Ya. Jadi nggak bisa tuh, yang maksudku kan baik, nggak bisa. Kalau dia terimanya negatif, berarti kita bertanggung jawab untuk bagaimana mempackage itu. Itulah fungsinya ada emoticon gitu Ya. kan. Kita kadang bisa memperpanjang, oke, E-nya banyak, itu juga salah satu cara kita untuk itu jadi menyampaikan, oh ini aku nggak apa-apa kok, begitu. Dan tentu saja kejelasan itu harus ada, misalnya, oke, maaf aku lagi sibuk, lagi ribet, nanti aku balas panjang lagi ya. Nah, jadi itu butuh konteksnya itu. Karena kita nggak bisa berharap harusnya dia ngerti dong. Itu yang jadi problem tuh, asumsi. Asumsi. Iya. Benar-benar. Aku juga merasa itu hal yang sepele, tetapi ketika dipraktekkan sangat amat membantu gitu dengan menggunakan emoticon. Kadang pada males kan, atau bahkan emoticon aja, nggak pakai kata-kata, itu juga Jempol. jangan gitu. Jangan gitu. Jadi kan kalau terutama di lingkungan profesional di WhatsApp group deh, Iya. kadang membaca saja itu tuh tidak cukup. Yang dibutuhkan dalam berkomunikasi juga merespon dong, berkaitan dengan mendengarkan Iya, gitu ya. iya. Kalau di teks, oh iya gue udah baca kok, ini kan bukan surat kabar nih kebetulan. Yang dibaca doang. Kita butuh respon Anda. Bukan koran Betul. pagi nih, mohon Bukan maaf. koran pagi nih, mohon maaf banget. Nah, respon ini ternyata dengan menggunakan emoticon aja udah mewakili lah nada apa yang kita pakai. Betul. Dan kata dokter Andreas juga benar, kayak pakai oke, nya tuh dipanjangin, atau oke, see you ya, dadah gini. Kayak ibarat kata sebenarnya sama-sama pesannya adalah oke, tetapi kita punya pilihan untuk mengkomunikasikan selayaknya kita lagi bicara, walaupun lewat teks. Butuh effort sih ya. Betul. Iya, sebenarnya butuh effort. Dan kalau misalnya orang curhat panjang juga emosinya bisa dilihat lewat teks, yaitu caps lock misalnya. Betul. Ya. Iya. Gimana gitu. Atau Pakai caps typo. lock. Oh iya. Kalau udah emosi banget Iya. kan, B Typo jadi juga. D apa segala macam. Oh, menarik. Gimana sih kalau misalnya tadi selain lewat teks gitu. Tadi juga kan termention soal gestur. Yes. Nah, gimana biar orang tuh tidak salah paham soal gestur? Karena aku pernah dengar katanya tuh ada bedanya ngangguk 3 kali secara Oh, iya, lambat iya, iya. dan ngangguk 3 kali kayak kayak benar. itu tuh
gimana biar kita tidak salah dalam kayak mempraktekkan gestur gitu, yang apalagi yang baru-baru belajar nih soal gestur, apalagi ketika kita ngangguk dan ngangguk yang apa bedanya sih sebenarnya gitu. Itu termasuk di dalam fronting sebenarnya. Jadi ketika kita mendengarkan, akan lebih baik ketika bahasa tubuh kita tuh fronting ke orang yang lagi bicara sama kita. Jangan sampai orang yang lagi di sebelah kanan kita yang ngelihatnya ke sini. Terus kita begini ya. Terus ini kan kita nggak raport sama dia sebenarnya. Tinggal dialihkan gini, fronting menghadap orang yang sedang bicara. Nah, ketika fronting, keduanya adalah mirroring. Mirroring tuh bukan hanya statement-statementnya saja, tetapi juga bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Masa pegang meja juga, Astaga. jangan gebrak juga ya, say. Rame banget tuh kalau kita di kafe. Tata lu. Kalau dia topang dagu, kita juga bisa. Gitu Iya, kita iya, bisa iya. mirror tuh bukan Matching. ya bukan hanya kata-katanya saja, tetapi juga bagaimana dia membawakan dirinya gitu. Terus terkait dengan nodding atau anggukan, ini bahaya ketika teman-teman noddingnya itu tuh kecepetan. Jadi memang ada triple nodding with slow slow pace. 3 kali ngangguk tapi pelan. Kayak gitu. Ya, itu Oke. tandanya kita sebenarnya lagi digest the information. Oke. Sedangkan kalau triple loadingnya cepet, tandanya kita mengkomunikasikan bacot. Udah beres belum? Gimana? Terburu-buru ya. Kurang apa lagi nih gue? Oke. Kadang gestur kita juga menghadap ke arah pintu atau arah keluar, tidak menghadap dia tadi fronting. Itu juga menandakan bahwa kita udah nggak pengen dengerin lagi nih. Ayo dong cepet dong, kita ngecek jam, kita ngecek handphone. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa tubuh yang harus kita hindari ketika kita lagi mendengarkan. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaannya Kak Sora yang nodding tadi, betul ada triple nodding, tapi dilakukan dengan tempo yang lebih pelan. Oke. Aku mau nambahin Boleh. sih, lucu nih. Jadi tadi ya, itu juga kadang tertanam loh di alam bawah sadar kita. Cowok nih, aku kasih tahu nih, cowok itu punya anggukan ada 4. Oh ya. Apa? Ya, anggukan pertama itu ke bawah, yuk gitu. Iya. Yang ini, what's up? Oke. Oke. Ada anggukan, ya bukan anggukan sih, kayak arah kepala yang mengajak Let's go. ke kiri. Masuk kamar. Ada yang kalau ke kanan itu lihat tuh, gitu. Nah, jadi cowok tuh bisa komunikasi hanya dari situ aja. Jadi tiap bisa ketemu. Gitu bisa kayak gitu. Jadi tuh kita ngomong tadi full communication. Apa kabar? Baik. Kesana yuk. Ayo. Itu bisa tuh komunikasi kayak gitu tanpa bersuara. Lucu juga Bisa. ya. Mantap. Dan cowok nggak pernah komunikasi, tapi entah kenapa otak kita sama gitu, nyambung semuanya. Jadi ya guys, jangan lupa ya. Seksi sih. Iya. Cewek juga harusnya Katanya punya. begitu. Tuh, tapi kalau cewek nggak Kalau cewek enggak ditoel di bawah. Ditoel. Oh gitu ya. Bluetooth langsung pairing. Pairing. Tapi itu kan lagi-lagi adalah cara secara nonverbal, bahwa Yes. itu loh, tanpa berkata-kata pun kita bisa nyampai itu emosi atau perasaan tersebut. Yes, Benar, Gitu. benar, Betul, setuju. Nah, Dan- dalam komunikasi benar itu banget yang kayaknya perlu untuk kita sampaikan, bukan cuma ngomong iya gue ngerti, tapi gini loh, iya gue ngerti. Itu beda loh. Aku ketika pasien datang ya dengan cerita kedukaan gitu, kadang gue juga bingung. Buset, ini duka dia tuh kompleks banget. Dan dia datang, terus kadang yang aku lakukan cuma beratnya hidup loh. Itu doang. Itu bisa nangis dia dan dia ngerasa kayak akhirnya dia ngerti. Tervalidasi. Iya. Gitu. Emang berat hidup gue. Iya, aku bahkan nggak bilang tenang aja, duka akan berlalu, nggak, cuma beratnya hidup lo ya. Udah gitu, itu udah cukup. Karena mungkin itu yang dia butuhkan. Tapi aku pun bisa memilih kata-kata tersebut setelah pas ngobrol panjang, ya emang hidupnya kompleks. Mungkin dia udah dengar berbagai macam saran, berpikir positif, yang dibutuhkan akhirnya orang mengerti bahwa hidup lu berat ya. Udah. Dan saat itu kita ngobrol-ngobrol biasa sampai akhir pun dia nggak mengubah caranya coping. Dia cukup mengerti bahwa nggak apa-apa, perasaan ini tuh nggak apa-apa, emang berat kok. Begitu. Itu yang penting sebagai pendengar. Iya, betul. Berarti tadi juga aku tuh tadi baru mau nanya, kalau misalnya ada nih, karena kamu kan udah sering menangani klien dan mungkin Kak Dea juga udah sering dengerin orang curhat. Kalau misalnya ada orang yang melepaskan emosi di depan kita gitu, entah marah, entah nangis,
tapi kita tuh kadang-kadang canggung untuk kayak merespon itu, terutama nangis sih. Ketika dia udah mulai nangis gitu, kadang-kadang sekarang tuh isunya terlalu sensitif. Kalau nangis jangan langsung buru-buru dikasih tisu gitu. Kalau nangis jangan buru-buru jangan disuruh berhenti. Sebaiknya itu kita harus ngapain sih ketika ada orang nangis, kita harus ngapain? Nih, Ketika teman kita curhat gitu. kalau aku dulu ya, secara umum ya, ketika ada orang yang lagi marah, yang lagi menangis, selama itu tidak membahayakan diri atau orang lain, biarkan dia menyalurkan itu. Karena kembali di tempat lain, mungkin dia nggak bisa. Iya. Kalau denganku, pengen sih gitu. Cuma gimana kalau ini ternyata, wah udah 15 menit nih, gitu kan. Kasihan juga kan dia. Atau misalnya, wah udah lewat nih jam konsultasinya. Udah ada pasien lagi nih. Iya, kan kalau aku nyetop, begitu ya. Oh, kamu merasa nggak didengarkan. Ngomong-ngomong saya udah ada pasien berikutnya nih gitu. Kan makin berat Makin ya. Jadi kami memang dilatih gitu untuk skillnya gitu. Termasuk misalnya gimana untuk memotong ketika orang ngomong, gimana untuk kita mencoba untuk masuk tapi tidak merasa dipotong. Nah, kalau untuk ini sih misalnya dia lagi menangis, memang secara umum kami akan membiarkan dulu. Iya. Nah, terus daripada menyuruh untuk berhenti nangis, aku suka untuk yuk napas dulu yuk bareng yuk, tarik nafas, buang. Nah, itu salah satu cara grounding untuk mengingatkan lagi bahwa yuk nafas dulu gitu. Nah, sedangkan kadang-kadang nih kami juga, dia cerita sedih, nangis, aku jadi pengen ikutan nangis. Kadang-kadang jadi pertanyaan, boleh nggak sih kita ikutan nangis dengan dia? Sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan sebagai psikiater punya terapi, psikolog atau psikiater itu boleh kok untuk menangis bersama dengan kliennya. Tapi bukan pasiennya cerita kita nangis gitu kan. Jadi kan rusak empatinya kan jadi jebol gitu ya. Benar. Dan begini, ternyata ketika misalnya seorang pasien atau klien cerita sambil menangis dan terapis ikutan menangis, itu menunjukkan bahwa dia masih manusia dan itu malah membangun kualitas raportnya lebih bagus lagi. Begitu. Asalnya tadi setelah menangis kita menyampaikan juga bahwa aku tadi menangis karena ini sangat menyentuh atau membuat kayak aku teringatkan sesuatu atau kok tahu banget perjuanganmu. Jadi lagi-lagi untuk memvalidasi dia. Begitu. Bahkan tadi kan kalaupun marah juga kita boleh juga untuk merasa, wah, aku kadang bilang gini, wah ini aku denger aja aku juga pusing sih atau aku kesel juga sih dengarnya. Itu cukup. Lalu pelan-pelan karena tadi kan teknik mirroring itu kita bisa loh untuk mengajak dia tanpa sadar mengikuti pace-nya kita. Ada teknik namanya verbal de-escalation. Ketika lawan bicara, misalnya aku lagi sama pasienku lagi marah-marah, yang aku lakukan adalah dengan sengaja memelankan suaraku dan berbisik. Oke, kamu kayaknya lagi marah banget ya. Coba marahnya karena apa? Nah, jadi dia akan tanpa sadar tertarik tuh untuk turun juga. Nah, seringkali karena nggak menyadari, yang ada adalah kita yang ketarik ke atas. Orang ngegas, kita ikutan ngegas, gitu. Jadi yang lebih pegang kendali dengan sadar mencoba untuk menurunkan itu. Oke, Gitu. yang lebih Benar. menyadari ya. Yang lebih menyadari. Karena kita dalam kondisi yang lebih stabil, lebih sadar gitu ya. Jadi kita yang Oke. pegang kendali. Oke. Nice. Menarik ya kalau kita mendengarkannya dengan badan kita dan kendali kita. Balik lagi ya, sesuai dengan part 1, kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar tubuh kita. Betul. Nah, Tapi berarti susah loh mendengarkan tuh. benar ya kan? lebih susah dengerin gak sih daripada ngomong? Iya. Pokoknya ketika kita ngomong tuh kan kita hanya mengulangi apa yang kita tahu, tapi ketika kita mendengarkan kita kemungkinan belajar hal baru. Oh, ya Nah, sih. itu yang susah pasti. Nah, gimana sih cara biar kita nggak capek ketika dengerin orang lain? Karena kan itu tuh energinya lebih ekstra kan. Apalagi kalau misalnya ngomong tuh kan ya gampang sih. Anak bayi juga belajar ngomong dulu. Kalau misalnya tergantung, kalau di dunia profesional gitu ya, memang ada momennya kita memang harus mendengarkan. Dan itu tuh kadang terutama untuk teman-teman yang mungkin masih muda, baru masuk ke dunia profesional, baru bekerja, akan ada tipe-tipe orang yang bicara terus. Dulu zaman saya tuh ya We know this archetype. ada kan ya, dan masih ada orang kayak begitu gitu ya. Tapi percayalah kadang kita tuh tahu mana yang harus kita dengarkan, mana yang kita butuh hadir aja sudah di situ. Cuma aku selalu bicara sama teman-teman di kelas bahwa ketika kita berusaha mendengarkan, itu percaya sama aku kita akan dapat sesuatu, dapat point of view baru. Jadi jangan dianggap ketika mendengarkan tuh berarti blas kita nggak ngomong, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma hadir di situ, enggak. Tapi bisa jadi kita mendapatkan point of view baru. Tetapi kita pun harus punya boundaries juga. Bagaimana kiranya kita bisa memberikan batasan sehat lah antara kita dengan lawan bicara yang sedang kita
dengarkan gitu ibarat kata. Kalau menurut aku biar nggak capek ya memang kita harus punya batasan kapan kita harus menyelesaikan, kapan kita harus berhenti. Kalau di ruangan praktek mungkin ada jamnya gitu ya. Oke 1 jam, ntar nambah ada pasien di depan nggak bisa, harus udahan. Pinter-pinter dokter gimana caranya untuk merangkum kemudian mempersingkat dan sampai akhirnya selesai. Sebenarnya itu bisa dilakukan juga di dunia nyata begitu, di lingkungan awam kayak kita gitu. Ketika misal kita lagi ngobrol dan ternyata sudah sampai di penghujung, ya jangan dikasih makan terus lawan bicaranya, namun pelan-pelan kita memberikan batasan, memberikan ruang sampai akhirnya seperti di episode 1 kita sudah bahas, pamit dengan santun begitu, mengakhiri dengan santun, dan itu tidak apa-apa gitu. Gue sekarang ngedengerin gini. Oke, pembicaraan dia sudah mulai reda, kita sudah ngobrol singkat, sudah memberikan diskusi, dan kalau kita merasa sudah cukup, nggak apa-apa juga untuk kita bilang kayak, lo kalau misalnya butuh apa-apa, gue ada, lo chat aja gue. Tapi sekarang gue lagi harus ngerjain apa nih? Itu pun bisa kayak gitu, nggak apa-apa juga. Karena kita juga pada hakikatnya kan lebih penting juga untuk menjaga diri kita sendiri juga, gitu sih. Kalau dokter gimana di ruangan gitu? Pasti kan capek. Betul. Apalagi nggak mungkin kabar bahagia kan yang di-sharing di tempat praktek. Dok saya nggak ada yang bahagia. Betul sekali. Ya gimana tuh? Jadi biasanya kalau yang kan adalah aku memang tadi kan berlatih untuk gimana membuat boundaries ya. Iya. Sebenarnya mantranya tuh simpel sih. Kami dulu diajarkan bahwa it is a problem but it is not my problem. Ya. Itu kan untuk mengakui ini masalah nih. Tapi Tapi jangan bukan masalah jadikan gue. itu masalahmu, tetap mendengarkan, tapi ada jarak di situ. Karena itu pun juga kita akan memberikan bagaimana pandangan kita dengan lebih realistis, lebih objektif. Betul. Kalau ini satu tambahan yang mengenai kita mungkin menyudahi. Ketika seorang bicara, selama ini aku mikir, kalau aku pasien lagi cerita terus aku ngangkat, maaf nih bla 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 karena waktu udah habis. Aku sempat mikir, gimana ya kalau pasiennya bilang, jadi dokter perhitungan sama saya. Kenyataannya nggak pernah satupun yang seperti itu. Mereka semua mengatakan, oh gitu dok, maaf ya dok ya saya nggak tahu. Dan ternyata selama ini kekhawatiranku berlebihan, begitu. Karena mungkin sama ketika kita pun juga kita lagi ngobrol nih, cerita seorang bilang lagi gini, waduh ini cerita lu penting banget nih, tapi saatnya sorry banget nih, gue lagi perlu ngerjain ini. Kita nggak akan ngerasa, jadi lu nggak mau dengerin cerita gue. Kita bakal, oke, thank you gitu. Asal tadi dengan santun dan mungkin kita bisa memberikan kayak tanda kutip nih solusi berikutnya. Aku kadang ngomong dengan pasienku gini, dan ini nggak bohong, aku bilang, oke, topik yang kamu bahas ini penting nih. Ini kalau kita bahas sekarang nggak bakal keburu, dan saya pengen fokus dengerinnya. Bisa nggak ini kita bahas di pertemuan berikutnya? Karena ini bakal butuh waktu yang lama. Nah saat itu aku menaruh fokusnya di dia. Iya. Aku bukan bilang waktuku terbatas, tapi ini topik penting dan aku pengen ngomongin ini. Yes. Dan supaya kita pengalaman lebih bagus, kita perlu waktu yang cukup full untuk itu. Dan dengan gitu ternyata mereka menerima kok. Tapi kalau ini untuk kita di dunia nyata sebagai orang awam, itu saran tadi tuh yang next time lo cerita lagi ya sama gue, kalau ada apa-apa lo hubungin gue lagi, seperti layaknya tadi dokter Andreas menyampaikannya ke klien. Pesan aku, kita harus bertanggung jawab atas statement kita. Betul. Kalau misalnya dokter Andreas pasti akan bertanggung jawab, karena ada jam prakteknya. Tuh orang tinggal datang lagi aja. Lah tapi kalau kita gitu kan bisa aja ketika orangnya beneran ngechat kita lagi, terus kita ngerasa kayak ya dia lagi nih, aduh dengerin lagi nih, kan lu yang nyuruh. Betul. Neng gitu kan. Jadi tanggung jawab Be untuk bisa responsible. direspon itu juga penting juga sih. Betul. Iya nggak sih? Bener. Nah, aku mau nanya dong, apa tanda-tanda kita itu tuh kalau kita tuh sebenarnya belum jadi pendengar yang baik? Berasa sih dari respon orangnya ya. Kalau misalnya kita dengar terus kita ngomong nih, itu kan berasa kayak loh kok kayaknya off ya barusannya. Nah itu mungkin bisa jadi kita jadi nggak align. Mungkin tadi kita terlalu sibuk untuk mencari jawaban dibandingkan coba untuk mengerti. Begitu. Iya. Betul. Biasanya berasa dari seperti itu. Dan nggak bohong sih sebenarnya, energi itu kan berasa banget Yes, ya. Kadang-kadang ketika kita tahu mana yang beneran genuine mendengarkan, mana yang dia ngawang sebenarnya. Badannya di situ, pikirannya di mana gitu. Kadang kelihatan juga, tapi benar ketika udah kita ngerasa off sedikit, bukan berarti itu percakapan lalu sia-sia ya. Tinggal kita back on track lagi aja untuk mencoba mendengarkan, untuk memahami, bukan untuk menjawab ataupun untuk menghakimi. Gitu, ada alarmnya. Oke, terkadang tuh orang tuh suka motong omongan orang lain. Enggak, aku nggak setuju.
Bentar Oh, dulu. contoh, langsung dicontohin. Ini contoh ya. Contoh, sebelumnya tuh biasanya tuh kan orang tuh ada tendensi untuk kayak motong omongan orang lain, tapi sebenarnya nggak disengaja. Entah kebiasaan, entah karena kayak lagi seru nih, gue juga takut keburu lupa mau ngomong apa. Jadi tendensinya dia lebih sering memotong omongan orang lain gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh melatih biar kita nggak motong omongan orang lain, tapi mendengarkan, listening dulu the whole situations atau the whole conversations. Oke. Kalau dulu kami dilatihkannya adalah kapan memotong pasien bercerita, yaitu ketika dia menarik nafas. Yes. Biasanya pasien itu kan panjang saya, habis itu. Nah, saat itulah. Masuk. Oke, jadi tadi, nah itu adalah momen yang tepat karena dia jadi nggak merasa dipotong karena dia pun lagi beristirahat. Tapi ketika dia lagi ngomong tiba-tiba kamu langsung jadi, nah itu tuh nggak bagus, begitu. Nah jadi itu salah satu tips yang bisa untuk kita pertimbangkan ya. Nah lalu ini memang perlu dilatihkan karena ini butuh nih prefrontal cortex otak depan untuk ngerem nih. Kadang-kadang memang kelepasan. Kalaupun kelepasan, nggak apa-apa loh untuk kita menyadari. Misalnya tadi pas Sorali ngomong gini, aku dulu juga pernah tuh kayak gitu. Tapi nanti deh, coba kamu lanjutin dulu. Nah, itu boleh loh, nggak apa-apa. Jadi Oke. kita pun mengakui, sorry gue motong, nih spotlightnya gue balikin, nggak apa-apa. Oke, menarik. Momen jeda itu tuh penting kan dalam komunikasi. Jadi banyak orang tuh yang mikir bahwa ketika lu jago komunikasi berarti lu ngomong mulu kagak beres-beres gitu, kagak ada jedanya. Nah, dari Dr. Andreas tadi tepat ketika misal kita tuh lagi bicara sama orangnya lagi mengeluarkan emosinya, kapan nih gue masuknya? Ini kapan ya? Pas dia diem. Nah, pas lagi narik nafas kan capek ya. Orang ngomong tuh nggak bisa sambil napas soalnya. Ya kan nggak bisa. Jadi ketika dia lagi capek butuh energi, dia menghirup napas, masuk yuk kita di situ. Itu juga oke tuh di situ. Terus juga tadi Dokter Ada sempat sampaikan apa Dok? Yang poin kedua Dok, mengembalikan spotlight. Yes, kalau udah keburu kita ngambil, balikin. Kadang kalau apalagi dengan teman terdekat atau keluarga itu kadang saking nggak ada batasannya, kita tuh pengen juga adu nasib gitu kan. Ya gue juga tahu, gue juga pernah tahu, dan nggak apa-apa juga ternyata. Karena aku pernah ngalamin juga ketika lagi ngajar, bawaannya tuh pengen ngoreksi mulu kan. Ada peserta gitu ya, peserta pelatihan lagi tampil, bawaannya ini kan nggak gitu dong, pengennya motong-motong terus. Dan ketika itu terjadi, beneran aku potong, aku kembalikan lagi, ternyata dia juga nggak marah atau dia juga nggak merasa gitu terganggu. Menarik. Nah, tadi kan ada cerita dari Kak Dea kalau misalnya kita tuh kadang-kadang suka pingin kelepasan ngomong cerita tentang diri kita Ya, sendiri. adu nasib ya. Iya, adu nasib tadi gitu. Gimana sih biar kita nggak kayak gitu, biar kita nggak ngambil spotlightnya ke kita dan kita nggak menceritakan pengalaman pribadi kita gitu. Kalau tujuan kita, menurut aku ya, kalau tujuan kita memang untuk hadir, mendengarkan, berarti kita harus mengembalikan pembicaraan tuh ke orang yang kita dengarkan sih. Jadi ketika misal sudah mulai ada tendensi adu nasib, sudah mulai ada tendensi aku juga, atau aku juga pernah dan lain sebagainya, kita nggak boleh terlalu lama dan harus kita kembalikan lagi ke rekan kita itu. Kadang-kadang orang tuh ngerasa tahu kalau kita tuh muterin setirnya tuh ke kita lagi, dan akhirnya percakapannya nggak akan panjang. Pasti dia juga jadi bangun tembok dan akhirnya nggak mau cerita. Jadi kita pinter-pinternya menahan diri untuk bisa tahu bahwa tujuan kita hadir di situ adalah untuk mendengarkan, terus kembalikan lagi spotlightnya pada si empunya cerita. Gitu sih. Menarik. Gue setuju. Kadang kita menceritakan versi kita itu boleh untuk cuma memberitahu, aku ngerti kok apa yang diomongin, gitu aja ya. Misalnya ada pasien datang ceritakan tentang kedukaan, boleh loh untuk aku bilang, saya tahu kok, saya juga pernah mengalami kedukaan, silakan ceritakan aja. Nah, asal di situ kan, jadi untuk ground rule gitu. Tapi kalau saya juga pernah mengalami duka, ayah saya nggak ada, anak saya nggak ada, ntar kok jadi gantian, selesai sesi gue yang bayar, gitu. Gitu. Jadi cuma untuk memberitahu bahwa nih kita sama di sini. Dan tadi kita silahkan cerita. Itu keyword penting adalah lu cerita. Mempersilahkan ya. Mempersilahkan. Begitu. Seru-seru. Nah, kadang-kadang kan kita tuh mendengarkan curhat orang lain, tapi pas dengerin curhatnya kita ngerasa kayak, hey, ini mah lu yang salah gitu. Ini mah lu yang aneh gitu. Tapi kita tuh pingin terlihat empati gitu, pingin terlihat bersimpati dengan ceritanya tersebut gitu. Apakah kita harus setuju
biar kita terlihat bersimpati walaupun dia salah, atau kita harus gimana nih untuk menyikapinya walaupun kita tahu dia tuh salah gitu. Ini susah sih. Ini susah ya, karena kenyataannya adalah mungkin gini. Anggaplah aku pernah dapat pasien usia sekolah, dia school refusal, nggak mau sekolah karena dia merasa guruku nggak bisa jadi role model. Kan kita belajar itu untuk mendapatkan role model. Kalau guruku nggak bisa jadi role model, ngapain sekolah? Gue mau ngomong, lu bener sih, gitu kan? Bener juga sih. Tapi kalau saya validasi, iya sih bener sih. Ya, dia senang tapi nggak mau sekolah. Iya. Saat itulah aku akan mengatakan bahwa, oke, aku nggak sepenuhnya setuju, tapi aku paham kamu merasa kayak gitu. Itu boleh loh kayak gitu. Jadi kita mengatakan bahwa nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa-apa, tapi aku tetap menghargai itu. Begitu. Jadi mungkin kita nggak sepenuhnya setuju, kita bisa bilang kayak gitu. Atau misalnya, iya kemarin gue marah sama misalnya yang pasangan gue, jadi gue putusin aja dia di tempat. Kita bisa bilang, oke, sejujurnya gue nggak terlalu setuju dengan itu, tapi gue paham sama lo, and it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Kadang gini, penempatan kata tapi itu juga ngaruh ya. Iya. Karena tapi itu seolah menegasikan semua pernyataan sebelumnya. Iya. Kalau misalnya aku balik nih, gue paham lo gitu, tapi gue nggak setuju sama lo. Negatif kesannya. Benar. Saya ngajak berantem. Iya, tapi Betul. kalau bilang sejujurnya gue nggak setuju, tapi gue paham kok lo mikirnya seperti gitu. Nah itu jadi lebih baik. Nah jadi tanpa sadar itu juga energinya tuh berasa. Yes. Begitu. Dan empati itu bukan berarti kita harus selalu setuju ya sama statement orang lain, tapi kita paham bahwa ada point of view lain dan that's okay, nggak apa-apa juga gitu. Dan oke, aku paham ada point of view lain, tapi bukan berarti gue mesti nurutin Betul. point of view itu. Kayak tadi Dr. Andreas bilang juga bahwa ya gue nggak setuju sih sama poin lo itu, tapi gue paham. Itu kesannya memang memberikan jarak, tapi juga memberikan jembatan. Betul, jembatan gitu, itu penting. jembatan. Karena itu mengundang dia untuk bagian mana Yang lo lo nggak setuju, pahami. gitu Oh, kan ya. yes. Mana lo pahamnya, mana lo nggak setuju di Yes. mana. Kan membuka dia untuk itu. Baru kita ngomong gini-gini, siapa tahu itu berbeda dibandingkan kita, lo salah, harusnya lo begini. Karena nggak diundang. Iya, Begitu. Iya, diputus keras. Nah, Iya, Yes, menarik. Baik, pasti ini suatu skill yang harus dilatihkan dan benar-benar berbeda dari case to case. Kita biasa ngomong tadi kalau kita cukup dekat sama orangnya. Iya. Betul. Tapi kalau kita nggak terlalu dekat kan langsung saya nggak setuju lah. Itu bisa jadi langsung apapun yang kita omongin setelahnya udah dengerin dia. dengerin ya. Gitu. Dan itu jadinya malah jadi mendengarkan untuk mereply, bukan mendengarkan untuk understand lagi Yes. Ada satu teknik juga dulu kami diajarkan gini. Kalaupun kamu tidak mengerti tentang apa yang diomongin, itu kamu nggak setuju, kamu tidak usah mengangguk, tetapin aja kayak fokus ke dia, tetap dengarkan, kayak mengizinkan dia untuk melanjutkan gitu. Tapi nggak usah untuk ya saya setuju atau saya paham. Bahkan kalaupun nggak paham, udah gini terusin aja gitu, liatin nggak apa-apa, dan biarkan dia untuk bercerita begitu. Kadang ketika kita diam tanpa ada clue apapun dari kita, kayak cuma fokus ngeliatin, diam, dengar gitu, dia akan yang ngomong nih akan merasa juga. Iya. Dan kayak gue salah di sebelah mana, atau ada statement mana yang gue keliru. Dia yang akhirnya malah nanti akan merevisi sendiri mungkin, atau berpikir ulang. Oh gitu, menarik ya. Hari ini aku belajar banyak tentang mendengarkan. Tapi sekarang aku butuh tips, jadi kita masuk aja ke segmen Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Praktikal sekali ya tipsnya. Jadi ngomong-ngomong soal praktikal, gimana sih biar kita tetap bisa mendengarkan tapi itu nggak mental draining buat kita, dan biar kita juga menjadi pendengar yang tetap baik dan empatik gitu. Oke. Silakan masing-masing semangkanya dari kalian berdua. Aku 2 potong. Boleh. Potongan pertama adalah gimana supaya kita tidak drain. Itu kan ya tadi kita berat untuk membuat jarak, dan aku sering ngajak untuk napas dulu. Ya, jadi ketika mendengarkan kayak wah ini berat banget nih. Nah, itu kita lagi terlalu berempati. Nah, kita mau untuk berjarak, bukan berhenti berempati ya, tapi berjarak dengan cara yuk napas dulu, buang. Terus tadi ingat posisikan bahwa this is a problem but this is not my problem. Gitu. Jadi kita tetap mendengarkan dengan berjarak. Dan artinya tahu karena ini bukan masalahku, berarti aku nggak punya tanggung jawab bahwa aku harus memberikan solusi, atau kalaupun aku memberikan masukan, dia tidak harus menyetujui masukan itu. Karena kan ini bukan masalahku. Yaitu potongan semangka pertama. Kalau yang kedua, gimana supaya kita tetap engage dan tertarik dengan percakapan, bahkan untuk percakapan yang membosankan, ini meeting yang membosankan. Dulu aku pernah menemukan teknik ini dan aku pakai, dan ini seru juga, yaitu acting lah, kamu lagi menjadi agen rahasia mata-mata yang lagi ngumpulin informasi. Pada saat itu, walaupun bosmu ini ngomong bosen, zaman saya dulu, kamu akan menyimak seolah-olah saya mata-mata. Saya mau mendengarkan tentang dia, saya mau mengerti, saya akan pengen melaporkan tahu. ini. Iya.
saya akan melaporkan ke kantor pusat tentang ini. Dengan begitu kita jadi bisa menemukan tiba-tiba ceritanya jadi seru. Iya. Gitu. Kita jadi bisa tertarik kayak dulu Bapak pas gitu gimana Pak? Nah, jadi itu juga salah satu caranya. Dan ketika kita melakukan itu, walaupun kita pura-pura jadi agen rahasia, interaksinya bisa genuine loh. Yes. Iya. Kita bisa beneran penasaran dan menjadi beneran tertarik. Ternyata malah jadi komunikasi yang berkualitas. Yes. Hanya Iya, dari iya, pura-pura menjadi agen rahasia. Iya. Begitu. Iya, betul. Jadi kalau kalian ngobrol sama orang itu tiba-tiba tertarik banget, hati-hati, jangan-jangan agen rahasia. Hati-hati Intel. kalian dilaporin ke pusat. Iya, hati-hati tuh. Kalau dari Kak Dea Aku gimana? satu potongan semangka besar gitu ya. Aku mikirnya bahwa take it seriously but not personally. Kita hadir penuh di depan dia, kita posisikan diri kita untuk menjadi pendengarnya, kita sebisa mungkin memahami dan memvalidasi setiap apa yang dia katakan dan perasaannya. Itu adalah bentuk empatinya kita. Take it seriously, but again, that's not your problem. Don't personally. Karena kalau tadi Dr. Andreas bilang, ketika mungkin di dunia profesionalnya dokter, ketika dokter memberikan alternatif untuk klien, lu pakai syukur, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dokter mah pasti mikirnya begitu. Betul. Tapi kalau kita orang awam, jangan baper ketika misal advice yang kita berikan tuh nggak dipakai. Betul. Dan minggu depan nih orang datang lagi dengan permasalahan yang kurang lebih serupa gitu, yang dia keluhkan gitu. Jadi ya udah, don't take it personally. Udah aja kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa, yaitu hadir, mendengarkan. Kalau diminta memberi advice, tapi kalau tidak ya sudah. Tapi kalaupun advice-nya ternyata tidak didengarkan, berarti kita tahu di pertemuan selanjutnya atau di percakapan selanjutnya batasan apa yang kita harus terapkan. Betul. Karena tuh di pertemuan pertama tidak efektif, bro. Betul. Advice kita tidak dipakai. Nih pertemuan kedua dia datang lagi. Lah kalau Dokter Andreas ada tarifnya. Lah kalau kita awam-awam begini, yang ada kita keder, ngedengerin doang, ya Betul. kan? Saya dibayar bukan berdasarkan kalau misalnya, dok sarannya bagus, tarifnya saya tambahin. Enggak Enggak, kayak gitu. enggak kayak Jadi dia gitu. cukup bisa bikin boundaries. Iya, nah itu dia ketika misal di pertemuan kedua dia datang dengan problem yang sama, which is advice dari kita yang dia minta di pertemuan satu itu tidak diterapkan, kita jadi tahu batasan. Iya, iya. Gak capek deh. Ya betul, setuju. Kalau misalnya kita juga jadi tahu kualitas hidup dia segimana. Iya. Betul. Pada kita jadi nggak usah capek-capek untuk menyelaraskan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup dia, gitu. Lagi-lagi mungkin dia cuma butuh didengarkan, bukan untuk diberikan solusi. Dan kadang kita juga nggak harus selalu available kok. Kalau udah pertemuan ketiga, keempat, kelima ngapain? Betul. Oke, kalau kayak gitu, kalau kalian senang sama podcast hari ini, kalian bisa klik aja tombol subscribe-nya dan dinyalain notifikasinya juga. Karena kita bakal bahas terus ya, kayak apa sih, kayak tips-tips praktikal kehidupan, baik dari sisi kesehatan mental dan juga dari profesional kayak gitu. Nah, kalian juga kalau misalnya kalian belum tahu, Dr. Andreas itu adalah seorang penulis. Dia udah menulis 2 buku sebagai psikiater, yaitu seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring dan seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Ayo dong Kak Dea, nulis buku, cuci piring juga. Kalau makan semangka juga sih lebih enak ya. Datang-datang suruh cuci piring. Maksud aku nulis buku juga. Semoga ya. Iya. Semoga ada keajaiban. Iya. Kalau kalian nih pingin Kak Dea nulis buku, tulis di kolom komentar. Kak Dea, tolong tulis buku. Aku pengen membaca buku Anda. Pokoknya gitu. sebelum Yasin saya terbit harus ada buku sih. Harus ada buku saya terbit di Gramedia. Bisa Amin, ya. saya aminin. Sip. Nah, oke, kalau kayak gitu, jadi jangan lupa di follow podcast Ruang Tunggunya di @pod.ruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas di @dr.dramon. Instagramnya Kak Dea di @diaris kita. dan Instagram aku di @littleslara. Kalau gitu kita sampai jumpa di Ruang Tunggu berikutnya. Dan ingat, setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ceklek. Selamat tunggu Ruang Tunggu. Bye bye.